Kamera lebih. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Singkat Baik membuat video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah sistem operasi kami dengan judul tugas kami yaitu adalah manajemen memori, simulasi, alokasi, dan paging. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami mulai dari saya Nomor Samuel Kesiri Pardosi. Saya Noval Saiful Yusuf. Saya Muhammad Rafadi Kurniawan. Saya Aditya Tabi Hidayat. Saya Senam Sabani. Langsung kita masuk ke slide yang pertama. Baik, di slide yang pertama ini, kita pertama-tama kita harus tahu dulu apa konsep dasar dari manajemen memori itu sendiri. Di mana manajemen memori ini, proyek ini merupakan simulasi manajemen, di mana pada sistem operasi ini fokus pada dua aspek. Yang pertama itu alokasi memori dan juga paging. Nah, simulasi ini dirancang untuk memperlihatkan bagaimana sistem operasi mengalokasikan ruang memori untuk proses yang menggunakan metode first fit, best fit, dan worst fit, serta bagaimana sistem menangani pembagian memori secara logis menggunakan teknik paging. Nah, manajemen memori ini merupakan proses penting dalam sistem operasi, yaitu di mana dia menggunakan memori utama atau RAM. Nah, tujuannya dari manajemen memori ini adalah untuk agar setiap RAM itu atau proses bisa menggunakan memori secara efisien dan aman, tanpa saling ada bentrok antara memori satu dan memori lain, di mana beberapa fungsi tadi seperti jelaskan ada alokasi memori dan pelacakan bagian memori mana digunakan atau kosong, dan juga dialokasi memori di mana setelah memori itu selesai digunakan, memori bisa sampai ke dalam sistem modern proses dilakukan secara otomatis oleh sistem operasi. Lanjut ke slide yang kedua, itu ada algoritma pergantian halaman. Dalam manajemen memori kami menggunakan algoritma penggantian halaman, di mana kami menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Dan sistem operasi berbasis paging, ketika memori penuh dan terjadi page fault, sistem itu harus mengganti salah satu halaman agar halaman yang ada bisa mengganti halaman yang page fault tersebut. Nah, untuk itu digunakan algoritma penggantian halaman seperti FIFO, LRU, dan optimal. Nah, guna memilih halaman yang akan diganti dan meminimalkan jumlah page fault agar sistem terlalu efisien. Di mana FIFO ini adalah first in first out, di mana dia adalah menghapus halaman yang paling pertama masuk ke memori. Untuk LRU sendiri, dia list specially used, di mana dia menghapus halaman yang paling lama atau tidak digunakan. Bisa dibilang itulah adalah bagian dari page fault tersendiri. Yang ketiga itu ada optimal, di mana menghapus halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu terlama ke depan. Nah, jadi di sini kita akan memberitahu dulu untuk GUI yang kita buat. Jadi sini ada memori.py itu front end-nya, back end-nya, dan GUI.py itu front end-nya. Nah, dan ini akan dijelaskan oleh Atabi. Baik, di file GUI Python-nya, file ini buat jadinya buat UI-nya si Tkinter Python buat jadi platform simulasi yang interaktif dari dua konsep yang penting dari sistem operasi ini, algoritma penggantian halaman sama perhitungan fragmentasi internal atau internal fragmentation. Aplikasi ini jadinya sifatnya modular, di mana di sini ada algoritma penggantian halaman disimpan di file satunya, yaitu di memori Python, sementara di GUI Python fokus penuhnya pada tampilan UI-nya sesuai namanya. Lalu di paling pertama, komponen utama fungsinya di import Tkinter,
yaitu buat import pustaka dasar sama buat elemen GUI seperti Windows-nya, table, dan lain-lain. Begitu juga sama yang import TTK buat temanya yang nyediain widget-widget dan import lainnya. Lalu di bawahnya itu ada fungsi dari calculate fermentation ini buat menghitung dan nampilin jumlah fermentasi internal berdasarkan input ukuran halaman, page size, sama ukuran proses atau process size yang dimasukin sama si user. Dan prosesnya itu nanti dia bakal baca dari entry page size sama entry process size, lalu nanti dia melakukan validasi awal yang tindakannya itu memastikan input adalah angka dan nilainya positif. Kalau nggak valid, bakal nampilin pesan kesalahan. Lalu juga ngitung numpage need, ini pakai ceiling division atau pembulasan ke atas buat nentuin berapa banyak halaman memori minimum yang dibutuhin selama proses. Dan seterusnya. Lalu di run simulation ini untuk mengelola eksekusi simulasi algoritma penggantian halaman berdasarkan pilihan user. Run simulation ini buat sebelum new simulation dimulai, tabel hasil dari review itu nanti dibersihin dari entry sebelumnya. Lalu di konfigurasi GUI setup-nya, line 91 di. Oke, ini ya. 91, ya. Window sebenarnya TK itu membuat objek jendela, buat objek window utama aplikasi. Nanti struktur frame-nya itu di TTK label frame. TTK label itu frame dengan judul yang berisi semua input sama tombol untuk simulasi algoritma penggantian halaman. Sama begitu juga dengan result frame, berdasarkan frame, input frame, dia memiliki masing-masing fungsi. Lalu ada penggunaan pack di situ itu buat ngatur widget dalam blok vertikal, horizontal, buat layout berbasis barisan kolom. Ini buat ngebantu ngatur elemen GUI agar rapi dan terorganisir pastinya. Dan fill dan expand ini digunakan untuk mengatur bagaimana widget ngisi space yang kosong. Lalu di TTK label pada line 103 itu digunakan untuk menampilkan teks statis dan juga TK string var itu penting buat teks yang dinamis. Itu juga sampai TK review yang punya ada widgetnya column, show, heading, column, dan insert. Lalu intinya kalau kerja aplikasi secara ringkas di sini, aplikasi dimulai dan menampilkan jendela utama dengan 3 bagian utama, yaitu simulasi halaman, tabel alokasi, dan kalkulator fermentasi. Untuk simulasi pergantian page sendiri itu nanti user masukin halaman dan jumlah frame yang tersedia. Pengguna nanti bakal klik salah satu tombol algoritma dan sampai pada hasil total page faults dan rewrite setiap langkah yang diterima dan ditampilkan secara dinamis di label dan table review. Jadi secara keseluruhan pada GUI Python ini adalah contoh implementasi yang dari prinsip pemisahan tanggung jawab atau separation of concern, di mana isi dari komputasi memori Python nanti yang akan dibahas selanjutnya dipisahkan dari lapisan presentasi GUI Python yang jadi ngebuat kode lebih mudah dikembangkan sama mudah dikelola. Lalu selanjutnya di
patch memory Python. Nah, ya, di file memory Python ini buat sebagai CPU atau otak dari simulator pergantian patch. Jadi di dalam memory Python ini berisi implementasi dari 3 algoritma pergantian halaman, dari first in, first out, FIFO, RU, dan optimal. Masing-masing dari function ini menerima urutan halaman yang tersedia, kemudian disimulasikan bagaimana halaman-halaman tersebut dibuat ke dalam frame dan dihitung banyak patch fault yang terjadi. Output dari fungsi ini, sejumlah fault dari detail langkah-langkah akan digunakan oleh nanti file sebelumnya yang sudah dijelasin, yaitu GUI Python, untuk ditampilkan ke user. Jadi konsep umum di memory Python ini, manajemen memori dalam sistem operasi menggunakan konsep paging untuk ngatasin batasan memori fisik. Jadi ketika sebuah program dibutuhin halaman yang tidak ada di memori fisik atau RAM, terjadilah page fault. Sistem operasi kemudian harus membuat halaman tersebut dari disk ke salah satu frame memori yang tersedia. Tapi kalau jika udah frame semua sudah terisi, sistem operasi perlu memutuskan halaman mana yang harus diganti atau dihapus dari memori untuk memberi ruang bagi halaman, untuk memberi ruang untuk new patch. Inilah tugas algoritma pergantian patch. Tujuan utama dari algoritma ini adalah meminimalisir jumlah patch fault. Lalu ke line uh, 125 dari memori Python. Oke. Jadi di fault ini adalah true faults bertambah 1. Jadi jika frame belum penuh, line frames ini berfungsi untuk halaman baru ditambahkan. Jika frame sudah penuh atau else kondisi dengan berbagai serangkaian sintaks yang kemudian nanti diganti dengan new patch, catatan history sama return value sama seperti algoritma lainnya. Dan ini jadinya memberi ringkasan dari memori Python ini beroperasi secara mandiri, menerima input standar patch frame size dan mengembalikan output standar fault history, struktur history sebagai list dictionaries yang dirancang agar mudah dibaca sama oleh widget preview di GUI Python tadi. Lalu di kode GUI Python kemudian bertanggung jawab untuk menyediakan UI untuk menerima inputan dari si user sama manggil function yang relevan dari memori Python ini yang kemudian nanti memformat hasilnya menjadi tabel yang mudah dipahami. Dan ini pemisahan logika inti algoritma di memori Python dan presentasi GUI di GUI Python tadi yang membuat kode lebih terorganisir, mudah dibaca sama menjadi bersifat modular. Sekian dari pembahasan GUI Python sama memori Python. Oke, jadi di sini kita lanjut. Kita coba simulasiin dari GUI Python yang sudah kelompok kami buat. Nah, jadi ini GUI-nya. Jadi di sini pertama ada simulasi algoritma penggantian halaman. Lalu yang kedua itu ada tabel alokasi, dan ketiga ada kalkulator fragmentasi internal. Nah, jadi pertama-tama ini juga ada 3 simulasi. Ada simulasi FIFO, simulasi LRU, dan simulasi optimal. Sebelum itu kita input dari urutan halamannya dulu. Nah, di sini kita pakai spasi tiap masukin urutan halamannya.
Nah, lalu di sini jumlah frame-nya kita masukin, oh salah, bentar. Ini kita sampai 20 urutan halaman. Nah, di sini kita masukin jumlah frame-nya itu sebanyak 3, lalu kita tinggal pencet simulasi Vivo. Nah, jadi dari simulasi ini didapatkan total 15 page fault. Nah, tabel alokasi ini merinci status tiap halaman yang masuk, apakah fault atau halaman tidak ada di memori, atau hit, atau halaman sudah ada di memori. Nah, selanjutnya itu ada, kita coba simulasi LRU. Nah, di sini muncul total page fault yaitu 12. Hasil ini sesuai ekspektasi teoritis di mana kinerja LRU itu 12 page fault lebih baik daripada Vivo tadi 15. Nah, namun di bawah kinerja optimal 9 faults ini 9 untuk kondisi yang sama. Selanjutnya kita coba kalkulator fragmentasi internal. Kita coba di sini 4 dan ukuran prosesnya kita coba di 27. Nah, kita hitung fragmentasi. Nah, sistem mengalokasikan memori sebesar 28 KB yang menyebabkan terjadinya fragmentasi internal atau sisa ruang pada patch terakhir yang tidak terpakai sebesar 1 KB. Nah, selanjutnya itu dengan input ukuran halaman 4 KB dan ukuran proses 27 KB, kalkulator menunjukkan memori dialokasikan 28 KB, fragmentasi internal 1 KB. Nah, kalkulasi ini benar di mana proses 27 KB membutuhkan CIL 27/4, yaitu sama dengan 7 halaman. Total alokasi menjadi 7 halaman. 4 KB per halaman sama dengan 28 KB, menyisakan 1 KB sebagai fragmentasi internal pada halaman terakhir. Nah, mungkin selanjutnya bisa analisis dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Oke, baik. Terima kasih kepada Rapadi. Selanjutnya ke dalam analisis. Bisakah tolong dibukakan docs-nya? Oke, baik. Di bagian pembahasan, di bagian tabel. Oke, jadi itu ada 3 tabel. Jadi kami melakukan uji coba dengan skenario umum, yaitu dengan 3 frame memori. Tadi ada frame Vivo, terus optimal, kemudian RUO. Jadi kita menggunakan 3 frame, jadi 3 frame memori yang tersedia tadi itu dan serangkaian 20 referensi memori. Kemudian dari hasil yang kami peroleh, menunjukkan bahwasanya algoritma optimal itu menghasilkan jumlah back fault yang paling sedikit, yaitu 9. Kemudian disusul oleh LRO dengan 12 volt, dan yang tertinggi itu adalah algoritma Vivo. Nah, jadi hasil eksperimen ini sejalan dengan eksplanasi dari teoritis ataupun penjelasan awal dari teman kami yang mention. Kemudian bahwasanya menyatakan bahwasanya optimal itu adalah suatu algoritma yang terbaik ataupun baik kesempatan terbaik. Kemudian diikuti yang kemudian Vivo sebagai yang paling sederhana atau bisa dibilang paling kurang efisien. Lanjut ke bawah. Jadi mengenai masalah atau bisa dibilang kenapa optimal itu selalu menjadi yang terbaik, karena optimal itu selalu membuat suatu keputusan ataupun patch halaman itu selalu melihat ke depan, kemudian di row itu selalu menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Vivo. Dan kenapa Vivo itu menjadi yang lemah? Karena Vivo itu adalah algoritma yang paling sederhana karena menghasilkan jumlah flash dengan fault itu yang sangat banyak, jumlah flash itu yang terbanyak. Jadi Vivo yang paling bisa dibilang paling terbelakang dan kemudian diungguli oleh RU dan selanjutnya adalah optimal.
Oke. Ke slide PPT. Bawah. Oke, permasalahan. Oke, jadi untuk permasalahan dan solusi. Jadi pada hasil analisis kami terdapat bug di bagian algoritma yang WO, yaitu fungsi min, ration, key, atau correction gate itu memiliki halaman berdasarkan semua yang pernah diakses. Jadi bukannya hanya untuk dalam frame, tapi hanya frame yang berakibat program ini bisa mencoba memiliki halaman yang tidak berada di memori saat itu. Jadi kami membuat suatu solusi, jadi kami membuat suatu kamus sementara yang hanya berisi halaman yang sedang ada di dalam frame, lalu baru kami cari halaman dengan akses lama. Nah, jadi kami mengganti code seperti ini, yaitu return in frame, untuk mengganti perbaikan halaman, kemudian dipilih diganti selalu merupakan anggota sah dalam page saat ini ataupun page saat ini, kemudian diganti dengan page berikutnya, yaitu dengan hero page ataupun ration. Selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari analisis pembahasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hasan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Yusuf. Ini saya akan menjelaskan rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada penambahan algoritma lain seperti clock atau second chance untuk pendekatan yang lebih efisien. Dan yang kedua ada visualisasi grafis. Di sini untuk menambahkan grafik batang untuk membandingkan jumlah page fault. Dan yang ketiga ada input dari file. Di sini dukungan input, referensi halaman, dan file teks untuk skenario uji coba yang lebih fleksibel. Next. Nah, di sini kita bahas kesimpulannya. Proyek ini berhasil mengimplementasikan simulator untuk membandingkan 3 algoritma, yaitu Vivo, LRU, dan Optimal. Hasil simulasi menunjukkan bahwa LRU lebih konsisten, lebih unggul dari Vivo, dan mendekati performa optimal, menjadikan pilihan yang praktis untuk sistem nyata. Dan selain itu, proyek ini juga menegaskan bahwa sistem pegging mampu mengatasi fragmentasi eksternal, namun tetap mengandung fragmentasi internal sebagai konsekuensi dari alokasi memori yang berukuran tetap. Next. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.